Hai, pernah nggak kamu ngerasa capek karena terus berusaha nyenengin semua orang? Takut dibilang aneh, takut dikritik, dan takut dijauhin. Sampai akhirnya kamu lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Kita hidup di zaman yang serba penuh ekspektasi, bukan? Harus sukses, harus produktif, harus terlihat bahagia di sosial media. Tapi di balik semua itu, banyak orang yang ngerasa kosong. Karena ternyata semakin kamu berusaha disukai semua orang, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Di tengah dunia yang sibuk menilai, ada satu hal yang bisa bikin kamu benar-benar bebas, yaitu keberanian untuk tidak disukai. Ya, itulah pesan utama dari buku The Courage to be Disliked. Lewat percakapan antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang gelisah, penulis ngajak kita buat mikir ulang soal kebahagiaan dan kebebasan sejati. Si pemuda ngerasa hidupnya nggak adil. Dia yakin masa lalunya yang berat bikin dia nggak bisa bahagia. Tapi sang filsuf bilang sesuatu yang bikin dia kaget. Kamu bukan korban masa lalumu. Kamu adalah pencipta masa depanmu. Banyak dari kita merasa dikurung oleh pengalaman masa lalu. Kita nyalahin trauma, lingkungan, atau orang lain atas apa yang kita rasain hari ini. Tapi lewat teori psikologi Alfred Adler, buku ini ngajarin bahwa kita nggak dikendalikan oleh masa lalu, melainkan oleh tujuan hidup yang kita pilih sekarang. Itu artinya kamu bisa memilih untuk berhenti jadi korban, kamu bisa memilih untuk berubah. Bahkan kalau masa lalumu nggak sempurna, kamu bisa memilih untuk bahagia tanpa harus nunggu semua hal di sekitarmu ideal. Salah satu konsep penting di buku ini adalah memisahkan tugas. Kita sering stres karena nyoba ngatur hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kamu udah berbuat baik, tapi orang lain tetap nggak suka. Kamu udah kerja keras, tapi masih dikritik. Nah, suka atau enggaknya mereka itu bukan tugasmu. Tugasmu cuma berperilaku dengan niat baik. Kalau kamu terus berusaha nyenengin semua orang, kamu bakal hidup dalam ketakutan dan kehilangan arah. Begitu kamu bisa bedain mana yang namanya tanggung jawabmu dan mana yang bukan, kamu bakal ngerasa lebih ringan. Kamu nggak harus terus-terusan mikirin pendapat orang. Kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan itu bukan hasil dari diterima semua orang, tapi dari berdamai sama dirimu sendiri. Kata sang filsuf, kebebasan sejati adalah ketika kamu tidak lagi takut tidak disukai. Kalimat itu mungkin kedengarannya keras, tapi justru disitulah kuncinya. Bayangin deh, hidup di mana kamu bisa jadi diri sendiri, gak perlu pura-pura kuat, gak perlu selalu benar, dan gak perlu tampil sempurna cuma biar bisa diterima. Kamu tetap sopan, tetap baik, tapi kamu gak lagi ngejar pengakuan orang lain. Kamu hidup sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Dan itu jauh lebih damai daripada terus hidup dalam topeng. Di era sosial media yang makin berat ini, kita terus scrolling, ngelihat hidup orang lain yang kelihatannya sempurna. Terus mulai ngebandingin deh. Dia udah sukses, dia udah punya pasangan, dia kelihatan bahagia banget. Sementara kamu ngerasa stuck. Tapi yang sering kita lupa, yang kita lihat itu cuma potongan terbaik dari hidup orang. Kita nggak lihat perjuangan, tangisan, atau rasa capek di balik layar itu. So, jangan ukur hidupmu dengan ukuran orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Kamu nggak tertinggal. Kamu cuma lagi di jalan yang berbeda. Buku ini juga ngomongin hal yang nggak kalah penting. Kebahagiaan sejati yang muncul saat kamu ngerasa berkontribusi untuk orang lain. Tapi bukan karena kamu pengen dipuji, melainkan karena kamu sadar kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kalau kamu bantu orang cuma buat dapat pengakuan,
kamu bakal kecewa setiap kali nggak dihargai. Tapi kalau kamu bantu karena kamu ingin membuat hidup orang lain sedikit lebih baik, kamu akan tenang bahkan tanpa tepuk tangan. Kamu sadar, hidupmu berarti walaupun nggak semua orang lihat. Itu bentuk kebahagiaan yang paling tulus. Ketika kamu merasa berguna tanpa harus dipuji siapapun. Akhirnya, The Courage to be Disliked ngajarin kita bahwa hidup bukan tentang punya semua yang orang lain punya. Bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang berani hidup sesuai nilai dan hati nuranimu sendiri. Kamu nggak bisa ngontrol omongan orang, tapi kamu bisa ngontrol gimana kamu bereaksi. Kamu nggak bisa bikin semua orang suka, tapi kamu bisa tetap jadi orang baik tanpa kehilangan jati diri. Dan kalau kamu bisa sampai di titik itu, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Jadi, mulai sekarang, berhentilah hidup untuk ekspektasi orang lain. Berhentilah takut kalau ada orang yang gak suka, karena kalau semua orang suka sama kamu, itu tandanya kamu belum benar-benar jadi diri sendiri. Kamu gak perlu sempurna untuk berharga. Kamu cuma perlu jujur sama hatimu. Seperti yang ditulis dalam buku ini, kebebasan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang berani tidak disukai. Dan mungkin disitulah kamu akhirnya menemukan arti tenang yang selama ini kamu cari. Anyway, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk konten reflektif lainnya. Dan ingat ya, berani jadi diri sendiri meski nggak semua orang suka.